Oke ya, pertanyaan dari yang pertama induktif dan deduktif. Mana yang lebih penting? Betul tadi siapa yang menjawab tergantung dari data apa yang akan dicari dan jawaban apa yang akan digali ya. Ya, induktif ini dalam ilmu itu biasanya yang ilmu-ilmu kasuistik. Ya, dari yang kasus-kasus kemudian digeneralisasi. Jadi itu begitu metodenya. Dari satuan-satuan kasus kemudian digeneralisasi. Jadi induktif itu. Seperti halnya ilmu kedokteran itu, kemudian ilmu hukum itu induktif. Jadi dari berbagai kasus-kasus kemudian ada kesamaannya kan, maka jawabannya begini kan. Seperti kalau di kedokteran penyakit yang menular misalkan, tentang yang menular dari binatang yang kecil-kecil misalkan kecoa atau apa kan, itu jadi disentri. Nah ini nanti kemudian obatnya kayak gimana kan. Kalau dari tikus jadinya penyakitnya pes misalkan kan, obatnya lain lagi kan. Nah itu yang induktif kan. Nah kalau yang deduktif dari yang umum ke khusus kan. Jadi sudah ada pengetahuan umum yang dipercayai bersama kemudian diterapkan pada kasus-kasus kan. Misalkan sosiologi ada yang struktural fungsional, Talcott-Parsons misalkan diterapkan pada berbagai misalkan kejadian di organisasi, di masyarakat dan sebagainya. Nah itu yang deduktif. Nah pembuktiannya itu ya dalam kasus-kasus itu gitu. Jadi kita ambil teorinya. Nah, Anda nanti ketika menulis makalah atau skripsi bisa mengambil teori-teori yang sudah ada. Nah, itu jadinya deduktif gitu. Nah, jadi tergantung tadi betul kepentingannya apa kan. Oke, itu yang pertama dulu, nanti di ini. Kemudian tentang kebenaran yang absolut ya. Pada dasarnya kalau manusia yang membahas itu tidak ada yang absolut. Biasanya kebenaran yang absolut itu berdasarkan dari keimanan pada kitab suci. Kitab suci betul semua seperti itu. Nah itu kebenaran yang absolut. Nah bagi orang yang tidak beriman, tidak beragama, susah mendapatkan kebenaran yang absolut. Karena kebenarannya bersifat relatif dari kehidupan, misalkan tentang teori-teori politik gitu. Nah ada kebenaran-kebenaran yang relatif, sehingga apa yang berlaku pada suatu daerah belum tentu berlaku untuk daerah yang lain. Di dalam filsafat ilmu disebut ceteris paribus disebutnya ya. Jadi benar dalam keadaan yang sama gitu. Kalau keadaannya sama, maka kemudian ada kebenaran. Gitu. Kalau dibedain daerahnya bisa jadi tidak benar. Oleh karena itu, ada juga skripsi-skripsi yang judulnya misalkan sama, tapi anak judulnya yang berbeda, yaitu dalam kasus. Biasa kalau dalam skripsi ada judul di bawahnya, judul kecil yang dalam kurung studi kasus di mana, gitu kan, pada tahun berapa, kayak gitu. Jadi itu kebenaran yang relatif. Nah kita ini di ilmu, dalam dunia ilmu, yang disiplin-disiplin ilmu itu kebenarannya bersifat relatif. Itu. Kalau ada ini dibuat komparasi misalkan, gitu. Suatu daerah dengan daerah lain, suatu zaman dengan zaman yang lain. Gitu. Oke. Kemudian, apakah seluruh penelitian atau pengetahuan bisa menggunakan metode ilmiah? Ya itu tidak bisa kan. Kayak pengetahuan filsafat tentang ketuhanan yang gak bisa masuk dalam metode ilmiah, karena metode ilmiah itu harus empiris salah satunya.
Bukan hanya logis. Kalau logis saja tanpa empiris bisa filsafat gitu kan. Nah, tentang ketuhanan, misalkan tentang adanya Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Dengan demikian tentang keberadaan Tuhan ini tidak bersifat ilmiah gitu. Tapi bersifat falsafi ya, bersifat filsafat, pemikiran bahwa ini ada tanda-tandanya, bersifat kosmologis ya, ada ciptaannya dan sebagainya, itu logika saja. Itu. Kalau tambah kebenaran absolut, tambah dari kitab suci gitu. Nah, itu jadi tidak bisa menggunakan metode ilmiah semuanya, semua di alam dunia ini ya, pengetahuan itu. Oke, kemudian Fahrul Alfitroh Galileo Galilei ini mempunyai teori astronomi, tapi dia dihukum dan diadili. Nah, jadi pada zaman itu yang benar itu masih kebenaran yang absolut, yaitu dari kitab suci. Sementara Galileo Galilei seperti halnya Kopernikus, bahwa pusat alam raya ini adalah matahari gitu. Sedangkan dalam kitab suci seperti ya di-imply-nya itu bahwa pusat alam dunia ini bumi gitu. Jadi maka dihukum dan diadili karena tidak sesuai. Karena dulu itu keilmuan itu ada di gereja-gereja gitu, bukan di universitas. Bahkan universitas juga itu muncul dari gereja-gereja itu. Seperti Universitas Paris itu dulunya ya dari gereja. Yang muridnya itu dan sekaligus jadi dosen yaitu Thomas Aquinas. Itu misalkan. Jadi yang menentang atau tidak sesuai dengan kitab suci yaitu harus dihukum dan diadili karena menyebarkan kesesatan begitu. Kan kalau agama itu adalah yang benar absolut, jadi yang lain adalah sesat. Oke, tentang apa lagi yang belum? Yang belum ini tentang perbedaan mendasar antara hipotesis dan prediksi. Jadi prediksi itu sudah Anda melakukan penelitian. Jadi bersifat a posteriori. Jadi sudah dibahas, kemudian kira-kira nantinya apa, kan gitu. Nah, kalau hipotesis itu sebelum penelitian. Jadi Anda ini mau menguji hipotesis atau pengandaian nanti hasilnya seperti apa, kan? Nah, kalau terbukti, yaitu disebutkan terbukti bahwa itu hipotesisnya benar, kan, sesuai dengan hipotesis Anda bahwa kenyataannya benar seperti itu, kan. Atau hipotesis yang tidak sesuai ya disebut tidak sesuai nanti dari hasil penelitian. Nah, jadi ilmu itu berdasarkan dari penelitian itu, kan. Nah, jadi hipotesis itu sebelum penelitian, prediksi itu sesudah. Gitu.